tentang yang sangat berat ya judulnya kalau dibilang berat menurut saya karena bicara tentang strategi pengembangan perguruan tinggi dalam perspektif bisnis jasa. Kenapa materi ini jadi penting kita bahas? Karena pada akhir-akhir ini banyak lembaga-lembaga pendidikan atau yayasan mendirikan perguruan tinggi ya. Tetapi ada yang mereka berkembang dengan bagus, tapi ada yang seumur jagung ya hancur. Juga ada yang bertahan, tapi itu enggan mati tidak mau katanya orang begitu. Nah, mungkin mereka akan mendirikan itu dengan bermacam motivasi ya. Mungkin ada yang memang semangat perjuangan yang tinggi, ingin mengembangkan pendidikan, ingin mengembangkan sumber daya manusia yang ada di sekitarnya. Mungkin ada motivasi karena ya bisnis gitu ya, dianggap ini merupakan bisnis yang sangat menjanjikan. Tetapi sayangnya mereka itu tanpa mempunyai manajemen yang bagus ya, atau mereka itu manajemen ala kadarnya, maka karena itu mereka itu di persaingan perguruan tinggi yang begitu kerasnya, terutama sekarang itu dengan hadirnya perguruan tinggi di Indonesia itu, maka kalah dalam persaingan ini dalam bahasa ekonomi dan pada akhirnya mereka harus menerima kenyataan yang dibangun dengan susah payah harus tutup atau setengah ditutup lah kayak gitu. Maka karena itu jadi penting kita mendiskusikan ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan diskusi dengan Bapak Dr. Misbahul Munir. Beliau ini dari sisi pendidikan beliau itu S1 yaitu dari syariah, namun dia ketika S2 itu melompat, dia manajemen dan juga S3-nya juga manajemen. Secara teoretik sudah selesai. Dan beliau itu punya pengalaman yang sangat berharga menurut saya. Beliau itu pernah menjadi sekretaris Kopertais yang merubah wajah Kopertais pada waktu itu. Seingat saya itu kalau nggak keliru itu pada tahun 2007 kalau nggak keliru, saya lupa. Nah, beliau itu sudah menggagas sistem online yang pada waktu itu karena Kopertais sempat itu membawai Jawa Timur, membawai Bali, NTB, beliau punya istihad. Mereka hanya mengantarkan berkas dari NTB harus datang ke Surabaya, yang kadang-kadang saya nyampe Surabaya, berkasnya tidak lengkap kembali lagi. Nah, akhirnya beliau itu menggagas pada waktu itu sistem online. Padahal pada waktu itu belum masuk pada revolusi industri 4.0. Karena secara resmi revolusi industri itu kan diakui pada tahun 2013. Ini sudah 2007 sudah melakukan itu, yang pada akhirnya ide-ide beliau itu diadopsi oleh Kemenak Pusat dalam mengembangkan perguruan tinggi. Maka karena itu menurut saya itu sangat layak untuk mendiskusikan pada pagi ini untuk membicarakan tentang strategi pengembangan perguruan tinggi dalam bisnis jasa, dalam bisnis jasa. Karena saya bukan berarti menafikan orang-orang yang ikhlas tentang mengelola perguruan tinggi ya, terutama perguruan tinggi yang perguruan tinggi agama Islam yang ada di pondok pesantren. Tapi kami bicara tentang strategi manajemennya. Untuk lebihnya sebagai ini kita mulai. Assalamualaikum Mbak Misbah. Waalaikumsalam, Gus Badut. Assalamualaikum. Yeah. Bagaimana keadaannya sehat Pak Misbahul Munir? Alhamdulillah, karena ini juga di tengah banyak kegiatan, jadi saya mohon maaf tadi agak terlambat sehingga acara lebih tertunda sebentar ya. Gitu. Ya, alhamdulillah bisa kita melaksanakan walaupun tertunda sekitar setengah jam lah ya kita ditunda. Tapi namanya manusia berusaha. Kalau bahasa agama al-insan bitahir wallahu bitakdir, kira-kira begitu. Nah, begitu Pak Dr. Misbahul Munir berdasarkan secara teoritis sudah tuntas, kemudian secara pengalaman cukup berat ya mengembangkan perguruan tinggi swasta pada waktu itu yang saya paham betul perjuangannya dan mampu merubah paradigma. Dan saya berkali-kali ngikut pelatihan di Malang gitu ya, yang kiai-kiai ustadz yang biasanya tidurnya di pondok disuruh tidur di hotel, kira-kira begitulah gitu pada waktu itu gitu. Dan hotelnya di Malang lagi ya, dan di Tretes kalau nggak keliru ya, yang pemandangan sangat jauh berbeda, kira-kira begitulah. Nah, saya ingin mendengar kira-kira gitu dulu sebagai pengantar umum, saya ingin mendengarkan supaya peserta juga mendengarkan yang di live oleh di sini melalui Facebook saya ini untuk bagaimana pokok-pokok dasar pengembangan perguruan tinggi dalam perspektif bisnis jasa. Yeah. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Wadud Nafis, MEI, Magister Ekonomi Islam, yang
Saya tahu betul bahwa komitmen beliau terhadap pengembangan keilmuan ini luar biasa, sehingga dalam situasi apapun beliau ingin memanfaatkan suasana tanpa dibatasi, baik dibatasi oleh COVID pandemi ini, ya, pandemi COVID-19 ini, atau dibatasi ruang-ruang yang lain, apa sekat politik dan macam-macamnya. Jadi beliau ini luar biasa semangatnya untuk mengembangkan keilmuan. Dan saya mengapresiasi niat baik itu, sehingga pada hari ini kita bersepakat untuk mendiskusikan satu tema tentang strategi pengembangan perguruan tinggi dalam perspektif bisnis jasa. Sesungguhnya saya ingin mengawali dari sebuah cerita atau ilustrasi ya, mengenai sedikit pengalaman yang saya alami dalam ketika mengemban amanat di Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta. Sehingga saya merasa betul bagaimana suasana denyut nadi ibarat sebuah kehidupan itu mengelola perguruan tinggi. Karena kalau perguruan tinggi itu kita gambarkan, direpresentasikan pada dua posisi. Satu, berada di lingkup perguruan tinggi yang memang negara hadir di situ sebagai pengelola, yang lebih tepat dikatakan ya negeri lah gitu. Kalau di agama Islam itu sekarang disebut dengan PTKIN ya, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Kalau di perguruan tinggi atau di bawah koordinasi Kemenristek-Dikti itu universitas, institut, dan lain sebagainya. Ya. Intinya ada dua, satu dikelola oleh pemerintah, yang satu atas prakarsa masyarakat, yang lebih sering disebut perguruan tinggi swasta. Nah, di situ saya merasakan betul bahwa apa yang disampaikan Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis tadi di pengantarnya, memang benar-benar terjadi bagaimana sebuah institusi mengelola perguruan tinggi itu memang ada yang maju pesat, ada yang maju tapi ya biasa-biasa saja, landai, ada yang memang pokoknya bertahan untuk melakukan sebuah aktivitas di lingkungan perguruan tinggi, ada yang memang bukan sekedar bertahan, itu terengah-engah betul itu, ya. Artinya untuk berhidup itu butuh perjuangan betul. Nah, sehingga di sini diperlukan pemahaman yang komprehensif sesungguhnya atau menyeluruh. Bagaimana sesungguhnya kita masuk di sektor ini, di sektor perguruan tinggi ini. Kalau tadi Gus Wadud memberikan ilustrasi motivasi melakukan ikhtiar mendirikan perguruan tinggi, ada yang memang semata-mata sebuah ikhtiar untuk mengembangkan pendidikan, dan ini utamanya pendidikan Islam yang lebih banyak disebarkan ya melalui pendidikan tinggi Islam, dan ini motivasinya lebih banyak ke visi dakwah ya, dakwah melalui pendidikan. Nah, kalau yang dimaksud ini memang kita melihat semangat yang dibangun adalah semangat dakwah, ya, semangat dakwah. Walaupun sesungguhnya di dalam semangat dakwah ini perlu perangkat sistem yang di situ dianggap sebagai sebuah pola yang dapat dilakukan dalam mengelola pendidikan tinggi. Jadi yang pertama saya tegaskan bahwa ada dua misi besar ketika kita bicara tentang pengembangan institusi, termasuk di sini pendidikan tinggi. Satu, semata-mata charity atau sosial, misi pengabdian, yang di situ lebih banyak dimotivasi oleh perjuangan-perjuangan di antaranya dakwah, kalau dalam perspektif Islam. Tapi yang kedua, nah ini, ada motivasi yang lebih dari itu. Tidak sekedar berdakwah, tapi ada sesuatu yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip bisnis. Nah, kalau kita bicara tentang prinsip bisnis ini, sesungguhnya bukan diorientasikan sekedar mencari uang ya, tetapi mengelola kelembagaan berdasarkan tata kelola manajemen yang tepat
dan benar. Kadang-kadang tepat tapi tidak benar, atau benar tapi tidak tepat, gitu ya. Tepat dan benar. Nah, saya mengistilahkan ini supaya untuk mempermudah mencari bentuk yang ideal. Nah, begitu. Kira-kira begitu, Gus, yang bisa saya ilustrasikan. Jadi, sesungguhnya dalam konsep pengembangan pendidikan, apakah itu dalam perspektif dakwah dan perjuangan keagamaan semata, itu tetap membutuhkan konsep-konsep integratif dalam perspektif manajemen. Menurut saya itu. Nah, nanti kita bicarakan tepatnya di mana, benarnya di mana kalau kita bicara tentang pendidikan ini dalam perspektif manajemen. Ya, terima kasih Pak Misbah. Sangat bagus tadi menceritakan, yang mengilustrasikan latar belakang ketika mengelola Kopertas Ispat sebagai sekretaris. Secara teknis sekretaris itu sebenarnya bebannya lebih berat daripada ketua, karena beliaulah yang seharus memiliki data, mengolah data, dan bahkan harus bertanggung jawab ketika rapat-rapat, ya, dan harus memikirkan. Biasanya sekjen itu lebih hebat daripada ketua, maka PBB itu hebatnya di sekjen, gitu. Nah, saya ingin masuk begini. Bagi masyarakat awam mungkin itu sangat aneh. Ini kan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi, terutama yang agama ini kan karena lillah. Ketika mendengarkan bahwa pengembangan perguruan tinggi dalam perspektif bisnis jasa, lah secara gamblang apa langkah-langkah yang dilakukan atau kerangka besar untuk mengembangkan perguruan tinggi dalam pendekatan bisnis jasa? Ya. Jadi kalau kita masukkan perspektif jasa di sini, berarti kita melihat apa sih sesungguhnya yang dijual oleh perguruan tinggi itu. Kalau kita ngomong sebuah ilustrasi bisnis itu jualan. Nah, salah satu di antara yang harus kita maknai jualan ini sesungguhnya program-program yang ditawarkan yang sekiranya masyarakat membutuhkan itu. Atau mungkin masyarakat nggak butuh, tapi kemudian ketika informasi disampaikan melalui pendidikan tinggi ini, masyarakat merasa butuh dengan itu. Kemarin saya tidak tahu bahwa yang namanya program studi ekonomi syariah misalnya, itu memiliki sesuatu yang luar biasa peluangnya, tapi ketika perguruan tinggi menawarkan ada prodi itu, lalu profil prodi lulusannya dijelaskan seperti ini, kemudian kompetensi yang dimiliki dasarnya seperti ini, kompetensi penunjangnya ini, kompetensi, akhirnya masyarakat tahu informasi yang diberikan, akhirnya tertarik sehingga merasa butuh. Nah, ini penting dalam situasi apapun. Kita mengemas yang namanya bisnis, memang salah satunya itulah. Di dalam pandangan saya, dalam kaitan pendidikan tinggi dalam perspektif jasa ini, saya melihat paling tidak ada 5 jasa lah, ya. Ada 5 kategori jasa yang ditawarkan perguruan tinggi ini. Apa yang saja itu? Yang pertama adalah berkaitan dengan jasa pendidikan dan pengajaran, di mana di situ masyarakat pengguna jasa, yaitu yang namanya mahasiswa itu, akan mendapatkan informasi-informasi keilmuan secara sistematik dengan kurikulum yang ditawarkan melalui tahapan-tahapan semester awal sampai semester di mana dia menyelesaikan seperti itu. Rangkaian itu dikemas dalam bisnis jasa terkait dengan pendidikan dan pengajaran. Nah, itu yang pertama. Nah, singkatnya itu dulu. Nah, yang kedua adalah bisnis yang ditawarkan karena pendidikan tinggi itu dalam perspektif pengembangan manajemen perguruan tinggi itu ada 3, yaitu ada ranah pendidikan pengajaran, yang kedua adalah penelitian. Jadi jasa yang kedua adalah jasa penelitian. Karena pendidikan tinggi itu sebagai menara ibaratnya menara api, ya. Dia akan menjadi penerang di lingkungannya dengan siapapun yang membutuhkan dan spesifikasi keilmuan yang dikembangkan, sehingga di situ perlu pengembangan yang berbentuk riset atau penelitian. Maka perguruan tinggi menawarkan jasa yang kedua adalah jasa penelitian. Siapa konsumennya? Nah, konsumen internal dan konsumen eksternal. Di mana kalau kita melihat penelitian, pada dasarnya ownership-nya, pemilik utama itu kan rektor, sebagai penentu kebijakan tertinggi di lembaga itu. Nah, kemudian
konsumen dari owner siapa? Dosen yang pertama, konsumen internalnya, yang dia akan banyak didorong oleh rektor supaya melakukan kegiatan penelitian-penelitian. Maka di situ perguruan tinggi menawarkan jasa yang kedua adalah jasa penelitian. Nah, kemudian jasa yang ketiga adalah jasa yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Ya. Karena pengabdian ini menjadi bagian penting yang dibuat untuk menetapkan lokus-lokus penelitian, ya. Maka dapat ditemukan dengan cara menyerap kegiatan dengan masyarakat, sehingga di situ ilmu yang dikembangkan di dalam kampus bisa diaktualisir dalam bentuk kegiatan nyata bersama dengan masyarakat melalui wadah pengabdian. Ini yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat adalah jasa pelayanan administrasi umum dan akademik. Ya. Ini jelas sebuah institusi yang bernama perguruan tinggi itu, dia akan melakukan kegiatan-kegiatan administratif yang bersifat umum dan akademik. Baik itu menyangkut pelayanan di internalnya perguruan tinggi maupun ke keluar. Nah, jasa yang kelima adalah jasa pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Nah, di sini banyak sekali kegiatan yang dilakukan perguruan tinggi dengan menempatkan mahasiswa sebagai pemilik kegiatan-kegiatan, ada KM, unit kegiatan mahasiswa, organisasi profesi mahasiswa, dan lain sebagainya. Nah, di situ gambaran singkat dulu terkait dengan bagaimana kita melihat perspektif jasa itu ada di perguruan tinggi. Nanti tinggal bagaimana kita masing-masing 5 jasa itu cara mengembangkannya. Ya, terima kasih. Ini tadi sudah dijelaskan secara gamblang dan sederhana ya. Cuman untuk mungkin ini sebagai tema satu persatu pada pertemuan yang akan datang. Cuman supaya gampang dipahami, apa langkah-langkah perguruan tinggi yang dilakukan untuk merealisasikan tahapan-tahapan itu? Karena realitasnya itu kan mulai problem itu sarana dan prasarana, tapi yang paling berat adalah problem sumber daya manusia. Karena dalam bahasa saya itu kalau sarana dan prasarana kita bisa beli, terutama kalau di perguruan tinggi kita ada di pondok pesantren, itu yayasan punya uang banyak, punya alumni, punya koneksi politik gitu ya, itu gampang. Tetapi yang menjadi problem realitas ini adalah sumber daya manusia. Kalau pemahaman saya, perguruan tinggi di barat itu diukutukan gedungnya, tapi 2, sumber daya manusia atau dosen dan perpustakaannya atau bukunya. Gimana langkah-langkah untuk merealisasikan 5 kriteria yang sepenuhnya mengembangkan perguruan tinggi sebagai dalam perspektif bisnis jasa itu? Ya, betul Gus. Jadi memang ada satu pemikiran bagaimana kita memposisikan perguruan tinggi. Kalau tadi kita bicara tentang 5 bidang yang terkait dengan bisnis jasa, maka sekarang bagaimana persoalannya mengembangkan strateginya. Nah, dalam Undang-Undang Standar Pendidikan Nasional, termasuk pendidikan tinggi, itu memang ada aturan-aturan lain yang mesti harus diikuti. Ini kalau kita bicara formalnya dulu, berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pendidikan dan termasuk Standar Pendidikan Nasional. Nah, tadi disinggung bagaimana memposisikan standar ini. Nah, kita melihat misalkan tadi SDM, ya, tenaga pendidik dan kependidikannya, misalnya kita bicara tentang bagaimana standar sarana dan prasarananya, lalu standar kurikulumnya. Nah, kalau kita bicara tentang SDM, yang pertama kita melihat titik urgensinya SDM itu di mana. Lalu saya melihat begini, kita bicara strategi, salah satu strategi yang dilakukan adalah bagaimana kita tentu ingin unggul ya Gus ya. Ya, kita ingin memiliki keunggulan dan tentu bukan hanya unggul tapi kompetitif tentunya. Nah, unggul dan kompetitif. Bicara tentang kepentingan unggul dan kompetitif ini memang harus berorientasi kepada sumber daya yang dimiliki oleh pendidikan tinggi itu. Nah, tadi disinggung SDM. Ada 6 sumber daya dalam teori resources based theory ya. Artinya teori berbasis sumber daya. Dalam teori berbasis sumber daya itu paling tidak ada 6 yang harus diperhatikan di lingkup perguruan tinggi atau lembaga-lembaga lain.
Yang pertama itu adalah tentang sumber daya manusia. Yang kedua tentang sumber daya teknologi. Yang ketiga terkait dengan sumber daya keuangan. Yang keempat terkait dengan sumber daya organisasi. Dan yang kelima terkait dengan sumber daya reputasi. Nah, yang keenam ini adalah terkait dengan sumber daya keuangan. Ya, jadi keuangan, teknologi, reputasi, organisasi. Satunya fisik, Gus. Yang terakhir, fisik. Fisik ya. Ada 6, ya. Ada 6. Nah, tadi Gus Wadud menyinggung tentang SDM. SDM itu memang merupakan sumber daya yang paling strategis. Satu-satunya sumber daya yang tidak bisa diduplikasi itu SDM. Kalau Gus Wadud hari ini memiliki keunggulan di bidang teknologi, misalnya, dirintis dan mendapatkan keunggulan teknologi di 2020. Seandainya ketemu dengan kompetitor, dan kompetitor melihat bagaimana standar teknologi yang diterapkan Gus Wadud, nah, dia bisa menyelesaikan kompetisi dengan cara membeli teknologi yang sama, tingkat keunggulannya. Dan mudah untuk membelinya. Dan ada yang mau dibeli. Betul. Di mana dia tahu siapa yang memproduk, ya saya rasa tinggal ada uang, beli, selesai, udah. Kita udah sama lah kompetisi dengan pihak yang semula unggul itu. Tetapi Gus Wadud bisa bayangkan, saya tidak akan pernah bisa menduplikasi ada Gus Wadud A sama Gus Wadud B yang memiliki karakteristik dan keunggulan yang sama persis. Nggak mungkin. Khawatir ya. Kalau ada mengkhawatirkan. Bukan, memang nggak bisa, Gus. Bagaimana mungkin ada dua orang Gus Wadud? Artinya bukan Gus Wadud menjelma menjadi dua orang, tapi memiliki kemampuan yang persis seperti Gus Wadud. Dengan cara saya menempatkan orang, setiap hari tak suruh mengikuti Gus Wadud. Ibarat tidur pun ikut bagaimana cara sampai sesuatu yang bersifat pribadi diketahui supaya persis kemampuannya seperti Gus Wadud. Tidak mungkin. Itu salah satu keunikan sumber daya manusia. Minimal memiliki merupakan sumber yang paling unik, maka disitulah pentingnya kita memperhatikan SDM. Jangan kemudian perguruan tinggi itu dengan mudahnya ya membiarkan SDM unggul yang dimiliki dibajak orang lain. Ini kalau sudah masuk ke teknik ya. Oke. Jadi intinya kalau kita bicara tentang SDM, standar yang diberlakukan sudah pakai, kita ikuti aturan main. Tetapi strategi mengembangkannya yang penting. Bukan sekedar kita itu mengembangkan suruh kuliah dan lain sebagainya. Tetapi nilai keunggulan apa yang mau diraih ketika orang itu dibiayai, diberi beasiswa untuk melanjutkan ke S3 dari S2 yang sudah ada ke S3. Nah, itu salah satu bagian mendasar untuk mengembangkan. Saya melihat begini. Pengalaman ketika mengelola Kopertais itu. Ya. Ketika saya melihat bagaimana karakteristik pendidikan tinggi misalnya di Pulau Madura. Di Pulau Jawa, di Jawa Timur ini, bagian Mataraman itu berbeda juga di bagian Tapal Kuda. Saya juga melihat itu perbedaan ketika saya masuk di Bali. Saya juga melihat perbedaan itu ketika masuk di NTB. Apalagi saya melihat perbedaan itu kalau masuk di NTT. Nah, perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh budaya lingkungan setempat, ya, dan termasuk para pengelolanya. Nah, di sini pentingnya kami bisa menegaskan bagaimana kita membuat strategi ini, ya, karena bila mana sebuah organisasi itu membuat perencanaan strategi yang bagus, itu sesungguhnya organisasi itu sudah mulai memasuki tahapan strategik untuk dapat bersaing. Bersaing dalam mencapai apa? Keunggulan yang kompetitif.
Maka ciri-ciri yang bisa dilihat itu, apakah lembaga itu sudah memiliki strategi yang bagus atau sudah memulai upaya untuk melakukan strategi. Mudah sebenarnya. Satu, apakah sudah membuat sebuah perencanaan strategik yang benar? Itu yang saya nilai. Kalau melakukan perencanaan strategi hanya, mohon maaf ya, kita bicara tentang kepentingan jangka pendek, sekedar untuk memenuhi syarat supaya di perguruan tinggi ini punya renstra misalnya, ya. Untuk kepentingan akreditasi lah. Nah, kira-kira begitu. Orang yang bohong-bohong ngarang itu, ya, terlihat keren, bikin renstra. Renstranya itu ngopi dari mana-mana. Nah, kalau sudah begitu, itu sudah tidak menjamin supaya institusi itu bisa menyelesaikan problem dasarnya untuk meningkatkan kepada level yang strategik, unggul, dan kompetitif itu. Bagaimana caranya? Ya tentu kita harus mengundang orang-orang yang memiliki kapasitas lah. Paling tidak untuk mendampingi bagaimana supaya memiliki renstra. Itu tahap pertama yang saya sarankan. Bila mana kita ingin memiliki keunggulan yang kompetitif. Renstra yang dibikin dari Telstra. Apa itu Telstra? Telaah strategik. Meliputi 5 hal yang tadi dibikin dalam perspektif jasa. Bagaimana pendidikan dan pengajarannya, bagaimana penelitiannya, pengabdiannya, layanan akademik dan administrasi umum, kemudian pengembangan minat dan bakat. Di situ merupakan bagian yang mendasar untuk memulai sebuah institusi ini melangkah dalam langkah strategik dalam pengembangan dalam perspektif jasa. Itu yang pertama. Ya, nah, Telstra dulu. Kan itu banyak metode yang bisa kita lakukan, termasuk metode yang terkait dengan SWOT analisis. Misalnya kita bicara bagaimana internal faktor analisisnya, eksternal faktor analisisnya. Nah, ini yang bisa dilakukan. Langkah kedua, setelah kita memiliki bagaimana dokumen renstra yang benar loh ya, bukan renstra-renstra. Yang betul-betul berangkat dari realitas dan keinginan gitu ya. Betul. Jadi ada tim yang dibikin untuk memandu proses penyusunan rencana strategik ini. Rata-rata lembaga yang sudah menguatkan diri untuk berangkat betul sebagai lembaga yang punya perjalanan itu memang awalnya agak berdarah-darah itu. Karena kemungkinan bisa terjadi, misalnya, mohon maaf ya, ini kita bicara kultur ya. Ya. Kultur pesantren ini kan yang mungkin sangat terjadi adalah dominasinya pengasuh, yang kemudian tidak bisa dikontrol dengan cara dokumen-dokumen kerja yang rasional, sistematik. Yang terukur. Yang terukur. Rasional, terukur, dan sistematik. Nah, begitulah kira-kira. Nah, tetapi jangan putus asa. Saya pernah melakukan banyak sesuatu yang semula diduga tidak bisa. Ternyata bisa. Saya sangat optimis. Saya merasa ada kegalauan di depan itu biasanya sudah cenderung takut duluan. Kenapa dia takut? Ya karena mungkin dominasi, mohon maaf ya, pengasuh ya, sehingga nggak mungkin lah pengasuh bisa dipengaruhi dengan pola pendekatan seperti ini. Nah, ini kan rasional, sistematik, terukur. Padahal kalau yang begitu-begitu kecenderungan pengasuh nggak mau. Pokoknya apa yang diinginkan pengasuh harus dijalani, kan begitu terus. Yang bocah kan tidak mau tahu. Begitu kira-kira. Nah, tetapi ya, saya tidak menyinggung dalam satu dimensi sempit ya. Tapi ini kita bicara objektifnya. Saya pernah melakukan diskusi singkat dengan para kiai ketika bicara kepentingan pengembangan renstra ini. Ternyata ketika sudah kita berikan penjelasan yang lugas, ya, lugas itu artinya berani bicara tepat dan berani bicara benar. Nah, pentingnya tepat dan benar itu di situ. Dan bahasa yang merakyat. Iya, kan kita lebih memudahkan dengan bahasa-bahasa begitu. Karena COVID-19 ini sudah bikin sulit, jangan ditambah sulit-sulit lagi. Iya, jadi saya lebih menyukai istilah-istilah yang sederhana.
sederhana, mudah dicerna, apalagi kita bicara kepentingan-kepentingan mendasar bagaimana kita menyusun rencana. Nah, baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sudah membuat rencana, bagaimana kita melihat strategi berikutnya, ya, tahapan berikutnya adalah strategi mengimplementasikan itu. Di sini munculnya masalah-masalah strategik yang biasanya bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu, saya melihat kalau sudah bicara mengenai implementasi ini, maka yang dipentingkan adalah stakeholder itu harus selesai. Siapa itu? Para pelaku-pelaku. Menyadari terhadap bagaimana posisi pengaruhnya, yang pertama. Menyadari bagaimana posisi kedudukannya. Apakah penting atau tidak penting itu. Ya. Tapi dalam realitasnya ya terus persilahkan. Nah, di sini menurut saya kalau sudah bicara dua dimensi stakeholder ini, maka akan diketemukan. Apa yang mau diketemukan, Gus? Apa itu? Kalau kita melihat, nah, yang pertama, ada orang itu posisinya penting. Ya, tapi tidak memiliki pengaruh. Apa ilustrasinya itu? Nah, ada juga yang posisinya itu tidak penting, tapi sangat berpengaruh. Nah, ini kan logika ini yang sering saya gunakan untuk memberikan penyadaran. Ya, sekarang gini, Gus, kita diskusi yang lebih masuk ke persoalan lembaga ya. Iya. Pesantren ya, misalnya. Iya. Pesantren itu kan memiliki perguruan tinggi hampir, kenapa di Jawa Timur itu pondok besar. Ya. Halo. Memajukan lembaga. Maka di situ adalah saya melihat ada orang sangat berpengaruh tapi posisinya tidak penting. Itu khodamnya kiai itu. Kok dianggap tidak penting tapi berpengaruh? Gimana gitu? Karena posisinya kan hanya khodam. Tapi pembisikannya itu menjadi maut kalau sudah bicara tentang bagaimana kiai butuh informasi itu. Ini contoh guyonan ya. Contoh guyonan dulu ya. Tapi itu bisa terjadi dan sangat terjadi di lingkungan pesantren. Ya. Ada posisinya sangat penting, tapi tidak berpengaruh karena ada dominasi. Ada dominasi di situ. Nah, dominasi siapa? Ya, kalau kita bicara di salah satunya pengasuh, mungkin. Nah, ini bicara perspektif pesantren yang nanti kita perdalam lagi bagaimana nanti dimensi pesantren khusus untuk kita jadikan case ya, pengembangan dalam diskusi pengembangan pendidikan tinggi, Gus. Ya, nanti ini kita agendakan khusus. Tapi saya menyentil aja. Tapi pada dasarnya yang mau saya jelaskan bahwa intinya kalau bicara stakeholder, seharusnya orang yang berposisi penting itu harus memiliki pengaruh yang kuat. Sehingga dia harus di-backup oleh kebijakan dengan tupoksi yang jelas. Sekaligus mampu mendelegasikan kewenangannya, ya, otoritasnya sesuai dengan tupoksi yang ada. Nah, ini kan bagian dari tahap awal untuk melakukan organizing, actuating, controlling misalnya. Ya. Dari sisi perencanaan di organisasi dilaksanakan. Kalau kita bicara kepentingan strategi itu namanya tahapan implementasi strategi. Itu tahapan kedua. Dari garis besar 5 bidang jasa yang tadi dikembangkan. Nah, baru yang ketiga tahapan kita bagaimana kita memiliki kontrol strategi dengan instrumen yang dibakukan untuk diikuti oleh siapapun. Siapapun itu. Harus baku berarti ya? Harus baku. Harus baku. Dan jelas ya? Ya, instrumennya. Kalau dalam perspektif lain ada istilah gugus kendali mutu, ada ya. Misalkan di perguruan tinggi, di kampus kita itu ada yang namanya lembaga penjaminan mutu. Nah, itu harus konsisten memegang sebuah instrumen yang diikuti oleh semua pihak tanpa kecuali, tidak boleh diintervensi karena dia sebagai pejabat rektor misalnya. Nah,
ini yang membuat bahwa organisasi itu bisa berubah-ubah haluan kalau sudah bisa diotak-atik oleh oknum, siapapun oknum itu kan begitu. Nah, jadi itu rangkaian 3 langkah yang bisa dilakukan secara bertahap melalui bisnis jasa tadi. Saya tadi kan mengupas sekilas tentang bagaimana instrumen jasa yang dipakai. Nah, untuk pendidikan tinggi itu kan menggunakan 5 instrumen tadi itu. Iya. Yang nanti akan kita diskusikan di lain waktu ya Gus ya, dengan tema-tema yang berbeda. Bagaimana kalau kita bicara standar Sarpras, bagaimana kita bicara standar SDM, bagaimana kita bicara ini, tapi kaitannya dengan bisnis. Ya. Itu Gus kira-kira Gus. Ya, terima kasih. Kalau berdasarkan teori dan pengalaman Pak Misbah ketika menjadi sekretaris Kopertais, karena menurut saya ini teori yang di buku yang banyak itu bagaimana mengoperasikan di lapangan, yang di situ itu beraneka karakter. Tadi digambarkan mungkin daerah Madura beda dengan daerah NTB daerah beda di Matraman misalnya tadi itu dan sebagainya. Nah, kira-kira yang dihadapi itu yang paling banyak itu kendala untuk tidak bisa merealisasikan tadi itu tahapan-tahapan itu apa dan bagaimana itu menurut Misbah berdasarkan realitas. Iya, betul, Gus. Jadi pertama kali saya masuk ke Kopertais itu seperti hutan belantara. Kenapa bukan begitu? berarti di situ. Karena banyak harimau. Harimaunya hebat-hebat itu. Saya gambarkan kenapa. Ada levelnya harimaunya macam-macam ya. Ada perguruan tinggi yang nggak mau dikontrol sama sekali. Gitu kenapa ya? Tidak mau dikontrol? Iya, karena merasa sangat besar, akses politiknya bagus, kemudian punya alumni yang sudah sangat luar biasa. Tentunya ini mendukung mereka untuk bicara tentang kemampuannya sendiri itu. Nah, ini persoalan pertama yang saya hadapi. Padahal ini perguruan tinggi yang memang secara kelembagaan memiliki syiar yang luar biasa. Saya tidak perlu sebut ya. Iya, tidak boleh. Itu hak-hak ini. Oh iya, nggak bagus itu. Ya, tidak perlu tak sebut. Tapi karakter bahwa lembaga ini dikenal masyarakat nasional, kemudian juga di Jawa Timur sangat luar biasa, justru melakukan pembangkangan yang sangat serius. Karena tidak mau diatur oleh kebijakan Kopertais. Itu yang pertama kali saya lihat ini. Harimau-nya gede-gede banget ya. Nggak bisa dikendalikan. Nah, kemudian ada perguruan tinggi. Di balik yang besar tadi, ada perguruan tinggi itu yang nafasnya sangat terengah-engah. Sekedar mau hidup aja sebenarnya itu. Kalau dibilang perguruan tinggi ini sebenarnya nggak layak, saya bilang. Karena dari berbagai standar yang saya pahami, itu tidak memenuhi. Tapi ini pun tetap harus saya akui dan saya bina. Nah, akhirnya bagaimana dengan disparitas perbedaan kapasitas kelembagaannya, SDM-nya, wilayahnya, dan macam-macam. Bicara tentang sumber daya manusianya itu. Mahasiswanya juga sedikit, tapi dia harus operasional, dan sebagainya. Nah, saya melakukan kontemplasi dari perspektif manajemen ya. Artinya perenungan secara. Nah, dengan berbagai karakter tadi itu, akhirnya saya memandang perlu adanya pedoman yang dibangun berdasarkan kesempatan kolektif tanpa kecuali. Kolektif itu artinya saya pertemukan mereka yang tidak mampu dengan yang paling mampu ibaratnya. Nah, itu bagaimana dinamika dan dialektika yang terjadi dalam proses komunikasi antara harimau sama kucing itu kira-kira begitulah ilustrasi. Nah, tapi tentu saya sudah punya by design ya, artinya ada itu semua by design. Langkah yang saya lakukan saya desain berdasarkan ya teori manajemen yang saya punya dan karakter kepemimpinan yang saya ingin tampilkan itu. Sehingga apa? Saya ingin pertama terwujud kedisiplinan dari semua pihak untuk mentaati aturan yang dimiliki dan harus sebenarnya ditaati bersama. Nah, maka dibuatlah apa yang disebut raker berpuluh tahun. Apa artinya itu? Rapat kerja. Itu kan istilah biasa, Gus. Tapi yang luar biasa itu isinya.
Ya. Kalau raker itu kan udah biasa gitu. Hmm. Tapi yang luar biasa itu isinya. Hmm. Kenapa? Saya tahu karena lembaga ini awal saya masuk itu tidak pernah raker berpuluh tahun untuk membuat sebuah kesepakatan kolektif berdasarkan norma-norma yang harus ditaati atas dasar sumber kebijakan Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan lain sebagainya. Nah itu saya kemas betul, akhirnya muncullah sebuah dokumen kerja yang tadi saya bilang, sebagai standar yang ditaati semua pihak lah begitu kira-kira. Dan semua boleh berimprovisasi, saya berikan ruang terbuka sekali. Nah akhirnya apa? Pertama, ketika kita bicara untuk mendisiplinkan harus ada instrumen, dan instrumen itu tidak boleh muncul tiba-tiba, harus disepakati semua pihak, dan alhamdulillah tahapan ini selesai dalam waktu 1 tahun. Saya masih ingat waktu itu, saya memulai menjabat 2005, 2006, konsep saya buat, 2007 raker. Nah, saya akan menjabat kepercayaan 6 tahun. Dan setelah itu mereka nyaman semua. Iya. Kok perlu waktu cukup panjang ya untuk perencanaan mengadakan raker? Apa problem yang dihadapi? Kan biasanya kalau raker orang yang buat tim lah perencanaan untuk raker. Tapi ini kelihatannya panjang. Apa karena persiapannya? Apa karena berdasarkan riset dulu gitu ya, baru melahirkan rencana kerja? Atau memang keterbatasan sumber daya manusia untuk merealisasikan rapat kerja itu yang untuk jangka-jangka panjang untuk mengembangkan perguruan tinggi di bawah Kepertais 4 pada waktu itu. Ya, jadi saya merasakan betul bagaimana nuansa untuk menertibkan. Maka saya butuh penguatan secara akademik dengan mempelajari. Ya, kita melakukan need assessment, kemudian bagaimana kira-kira relasi dari temuan data yang kita punya, sehingga dokumen kerja yang berbentuk buku pedoman itu menurut pemikiran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam waktu itu merupakan dokumen yang sangat komprehensif, sehingga itu buah kerja yang agak lama tadi Gus memang. Jadi mengikatkan dalam konsep rapat kerja yang memang mampu merubah keadaan itu tidak mudah, dan itu saya lakukan tidak dalam masa jangka pendek. Jadi butuh waktu 2 tahun untuk memastikan semuanya prepare, semuanya bisa mentaati keadaan. Sampai pada akhirnya, misalkan untuk menghapuskan kelas jauh di wilayah Kepercayaan 4, itu yang masuk rekor Muri waktu itu, melakukan fakta integritas sebanyak total perguruan tinggi, 141 perguruan tinggi, menandatangani fakta integritas waktu saya masih ingat, dan dihadiri langsung Dirjen untuk menyaksikan dan menandatangani fakta integritas supaya tidak melakukan pelanggaran. Nah, itu setelah semua merasa sudah siap untuk masuk dalam bingkai aturan yang kita berikan. Karena apa? Yang saya bilang tadi, macan-macan besarnya di hutan belantara itu tidak pernah menerima awalnya dengan konsep ini. Sehingga masih perlu adanya pengkondisian sampai mereka secara hukum juga melakukan gugatan, kita layani, dan pada akhirnya mereka di ujung persoalan taslim dengan apa yang kita berikan. Nah, itu memang butuh keterampilan social engineering, Gus. Saya rasa itu kira-kira. Ya. Jadi tidak hanya faktor manajemen, juga faktor rekayasa sosial itu. Ya, saya agak mundur sedikit tadi ke sumber daya manusia. Sekarang kan tren ya, orang itu memutuskan kuliah ya, yang S1 ke S2, yang dosen itu mendapatkan beasiswa ke S3 atau dengan biaya sendiri. Tetapi kelihatannya yang nampak ini kan tidak berpengaruh perilaku mereka, mindset mereka kelihatannya tidak berubah untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan perguruan tinggi. Artinya tidak bergaris lurus dengan jumlah yang bergelar lebih tambah dengan kemajuan perguruan tinggi di realitas. Itu menurut Pak Misbah, itu berdasarkan dia sebagai akademisi yang ketempatan Kaprodi di Pasca ya, dan berdasarkan pengalaman bidang perguruan tinggi tadi yang beraneka ragam, mulai dari yang biasa-biasa sampai yang berat gitu, apa kira-kira menurut Pak Misbah ini di lapangan?
Ya. Jadi memang ada hal-hal yang menurut saya bisa diberlakukan, dan ini bagi saya sesuatu yang mutlak ya untuk melakukan perubahan. Jadi seandainya saya memandang ya ini sebuah keharusan, sebenarnya dalam persoalan perubahan itu kita kan bicara perubahan dulu ya, konsep perubahannya. Ya, persilakan. Konsep perubahannya dulu ya. Kalau konsep perubahan itu yang pertama kali akan bisa terjadi kalau ada komitmen manajemen puncak. Pertama itu. Komitmen manajer puncak itu sesungguhnya pada dimensi apa? Ya. Berikan keleluasaan kepada siapapun untuk melakukan inovasi, tetapi simple inovasi itu wajib dilindungi. Kalau kemudian itu akan menciptakan keraguan bagi siapapun ketika akan melakukan terobosan-terobosan. Jadi ini yang saya rasakan ketika itu, ya, koordinator perguruan tinggi agama Islam Wilayah 4 Surabaya itu, koordinatornya memberikan otoritas penuh untuk melakukan inovasi dan memberikan pagar pengaman. Manajer puncak itu. Jadi di sini rektor, ya, kalau perguruan tinggi. Nah, itu yang pertama. Kalau sudah muncul komitmen ini, maka tinggal bagaimana merumuskan tim kerja yang ada itu untuk memenuhi seluruh unsur kebutuhan dalam melakukan inovasi. Nah, tim ini bisa bersifat ad hoc atau memang tim ini sudah diciptakan untuk bergerak. Dalam bahasa lain itu ada semacam gugus kendali mutu. Nah, itu. Nah, kalau saya melihat kepentingan sempit misalkan, kita coba melihat case ya, kasus misalnya di kampus mana Gus kira-kira yang tepat untuk saya ilustrasikan ini Gus? Jangan disebutkan, nanti ada yang tersinggung, kira-kira umum lah gitu ya. Iya. Berbahaya, oke. Iya. Oke ya. Saya hanya ingin menciptakan instrumennya saja ya. Menciptakan instrumennya. Tadi saya katakan ketika sudah muncul ya kesadaran pimpinan puncak untuk membangun komitmen itu. Yang kedua, menciptakan kesadaran kolektif. Memang menciptakan kesadaran kolektif itu diawali dengan melakukan diskusi-diskusi intensif terkait bagaimana visi kolektifnya itu. Gitu ya. Kesamaan visi itu mendasar sekali. Karena apa? Mulai dari tukang sapu ibaratnya sampai kepada rektor, itu punya kesamaan tentang apa arti kemajuan, arti keperubahan, arti komitmen. Karena ini kalimat-kalimat pertama yang harus sering diucapkan. Perubahan, komitmen, inovasi. Ini kalau dalam jargon, ya, dalam ucapan-ucapan yang membangkitkan, ini kalau bisa ditulis itu di pintu-pintu itu. Bahkan di toilet-toilet begitu. Spirit of change. Gitu. Itu harus muncul. Kalau tidak muncul, itu enggak biasa-biasa saja. Semangatnya enggak ada. Saya dulu ketika membangun tim di Kopertais itu, selalu tim itu menjadi tim impian. Mereka sendiri yang menciptakan, the dream team. Ya. Karena apa? Bagaimana proses perubahannya itu disadari dulu dari internal para pelaku itu. Dan termasuk risiko yang ditanggung. Maka ibarat dia itu pasukan, udah ibaratnya PLO itu guyonan saya, pasukan lali omah itu ya enggak pulang sampai jam 3 pagi, itu udah biasa. Nah, itu yang harus dilakukan untuk memadari bahwa mereka para pelaku inovator-inovator harus dilindungi. Nah, jadi yang kedua kesadaran kolektif. Nah, kalau itu sudah dicapai, bagaimana menciptakan kesadaran kolektif itu menciptakan integritas. Nah, bagi saya integritas itu berisi 4, Gus. Apa saja itu? Indikator.
Nah, pertama adalah kejujuran. Kenapa kok pertama itu yang jujur? Jujur ini perkara yang paling laku di dalam dunia apapun. Sampai dalam dunia suami lah kira-kira. Ya, Rampok silakan. aja butuh orang jujur, Gus. Ya. Sesama rampoknya. Rampok aja butuh orang jujur. Iya. Kalau nanti hasil rampokan dipegang orang yang gak jujur, hilang semua juga. Saya sampai guyonan saya begitu. Pertama jujur. Yang kedua disiplin. Apa yang maksud disiplin itu? Yang kedua. Apa yang maksud disiplin tadi? Disiplin, iya. Disiplin itu begini ya. Ini sedikit menyinggung teorinya Henry Fayol ya. Henry Fayol. Henry Fayol itu kan punya hierarki dalam manajemen yang disebut dengan prinsip-prinsip manajemen. Iya, iya. Itu ada hierarkinya. Nah, dalam hierarki manajemen yang harus diurut 1 sampai 14, itu kan ada 14 prinsip itu. Ya. Iya, iya. Itu tidak mungkin kalau orang tidak punya karakter disiplin. Karena ini nomor penting juga. Maka kalau disiplin, dia mampu mengurutkan prinsip 1 sampai 14. Nah, prinsip ini menurut Henry Fayol dalam teorinya, itu nggak boleh dibolak-balik. Harus langsung menuju. Kayak syarat sholat harus beruntut ya. Betul. Harus tertib bahasanya agama itu ya. Iya. Iya. Tertibul wudu itu ya mulai dari awal sampai cuci terakhir itu ya. Nah, itu harus dijalani. Nggak boleh dilewati yang satu, melewati yang dua melewati 4, lalu itu nggak boleh. Apa itu isinya kira-kira? Apanya? Isinya tadi yang urutan. Ya. Oh, yang daripada di saatnya. Ya, oke. Okay. Ya, kita tapi contohnya ya, contohnya unity of command ya. Kesatuan komando. Komando itu harus dipegang siapa yang memiliki kekuatan puncak ini. Unity of command. Unity of direction. Kesatuan perintah. Nah, kemudian bagaimana urutan-urutan sampai ke 14 itu ada. Nah, itu kan bukan kajian kita ya ini. Nanti bukan kajian hari ini maksud saya. Iya. Kita itu kalau dikaji satu sesi sendiri itu. Iya, biar lebih bisa tuntas dan bisa dipahami dengan gamblang gitu. Iya, nanti kita perspektif Henry Fayol dalam penguatan manajemen berdasarkan prinsip-prinsip yang dia punya itu. Nah, ini menurut saya integritas tadi. Ya, tadi kan baru jujur, disiplin. Setelah disiplin apa? Responsibility. Sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab. Responsibility. Jadi secara terjemahannya untuk perguruan tinggi kayak apa bentuknya? Jadi bagaimana segala bentuk yang dia lakukan itu selalu diorientasikan pada perspektif tanggung jawab. Tanggung jawab dalam bagaimana dia di posisinya, ya. Kemudian dia mengorganize di lingkungan terkecil di unit kerjanya. Ini ada prinsip mendasar di situ adalah responsibility, perasaan tanggung jawab. Ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada berani, Gus. Omong kosong, Gus. Orang punya kejujuran, omong kosong ini. Orang punya kejujuran, kemudian punya sikap tanggung jawab, disiplin, dan dia akhirnya profesional tanpa ada keberanian, omong kosong. Bahasa saya harus punya nyali gitu ya. Wah, gitu. Udah, ya dengan melihat lingkungan saja, orangnya pinter-pinter tapi kok nggak maju, itu nggak ada yang berani tuh berarti. Ya. Makanya kalau dalam dunia militer itu nyali itu menjadi utama itu, karena yang lain bisa dipelajari, tapi nyali itu nggak bisa dipelajari, itu karakter gitu. Jadi jujur dan punya nyali itu adalah karakter, yang lain bisa dipelajari gitu. Nah itu, makanya banyak orang pinter, ada profesor, ada dokter, tapi gue nggak maju-maju, berarti nggak ada yang berani itu. Sederhana. Itu mengerikan juga gitu kan.
Termasuk berani-berani yang lain, Gus. Itu ada yang lain gitu ya. Jadi dalil sudah tuntas, contoh sudah ada, cuma keberadaan yang belum ada gitu. Padahal kesempatan banyak gitu. Iya. Oke, masuk kepada materi. Kalau Terus? Ya. Ya terus. Ya. Ya. Ya, jadi yang kembali lagi tadi kan itu yang seharusnya. Saya kembali lagi kepada tadi itu pemimpin puncak satu komando ya. Tapi kadang-kadang yang problem yang pemimpin puncak yang harus memegang komando ini tadi itu dipengaruhi oleh orang yang tidak penting tapi berpengaruh besar gitu. Nah, itu bagaimana cara mengatasi ini? Dia itu punya pengaruh ya, tapi dia apa ya? Dia itu bagaimana? Itu berpengaruh tapi dipengaruhi oleh yang lain tadi yang hadap kelihatannya tidak penting tapi berpengaruh besar gitu ya. Tapi itu tidak penting. Bagaimana itu cara penyelesaiannya problem ini? Dan itulah. Banyak terjadi di perguruan tinggi swasta. Itu yang banyak kayak ini. Itu apa kira-kira solusi yang harus kita tawarkan untuk menyelesaikan problem ini? Saya memang merasakan sekali ya itu. Bagaimana ketika melakukan analisa stakeholder atau stakeholder analysis ya. Jadi kan analisa stakeholder itu kan tadi saya sampaikan diukur dua hal. Dari derajat pengaruh dan derajat penting. Bagaimana yang penting ini bisa terpengaruh, tapi tadi Gus Wadud mengilustrasikan ada yang sangat berpengaruh walaupun tidak penting. Dan ini yang seringkali membuat blunder sesungguhnya. Ada orang baik-baik, tapi ketika pembisiknya ini ngomong jelek, jadilah hitam dia, gitu kan? Iya, kira-kira begitu. Iya, ini yang sering muncul begitu. Nah, ketika ini terjadi, maka sesungguhnya tadi dikatakan ketika di situ sudah memulai lembaga ini pengen maju kan, Gus? Karena pengen maju berarti ada langkah-langkah yang tadi sudah saya berikan ilustrasi, menetapkan renstra dengan langkah seperti apa tadi sudah saya jelaskan. Nah, di dalam penyusunan renstra yang sudah dikuatkan oleh ahli-ahli di lingkungan itu dan boleh juga menyewa konsultan, kalau ini boleh menyewa konsultan. Dan kadang-kadang di lembaga itu tidak punya ahli renstra ya. Nah, boleh menyewakan. Nah, itu nanti perlu diciptakan kelompok strategis yang kita sebut dengan gugus kendali mutu. Nah, di setiap lembaga itu memang harus ada sekelompok orang yang ditugasi untuk melakukan pengendalian terhadap mutu yang distandarkan. Nah, kalau itu ada, Gus, itu berarti bahwa lembaga itu sudah memiliki rasionalitas yang sangat bagus dalam menetapkan apapun, termasuk ketika top manager yang saya bilang tadi punya satu komando, dia akan memanggil orang-orang yang dibilang ahli tadi untuk memberikan nasihat, bukan kepada khotam yang sekedar membisik sana-sini itu. Nah, itu sesungguhnya yang harus dilakukan. Tanpa itu, saya rasa masih muncul saja itu orang yang sangat berpengaruh tapi tidak penting yang namanya khotam tadi. Nah, itu. Oke, memang ya saya kembali lagi berdasarkan pengalaman Pak Misbah ketika jadi sekretaris Kopertais pada waktu itu. Memang lembaga pendidikan swasta itu perguruan tinggi swasta itu kan juga punya LPM ya, lembaga pengembangan mutu. Tapi kembali lagi ternyata LPM sendiri juga di bawah komando top leader tadi. Yang top leader tadi itu mungkin dia itu pimpinan karena sepuhnya atau karena karismatiknya. Tapi sisi pengetahuannya dalam manajemen, terutama manajemen strategik tadi itu, baik teorinya maupun pengumpulan data itu bermasalah. Kira-kira apa penyelesaiannya itu untuk menghadapi itu berdasarkan pengalaman yang dihadapi gitu. Saya bukan bicara tentang berdasarkan buku ansih, tapi dari ilmu, dari buku dibawa ke dunia nyata sehingga ini menjadi solusi bagi pendengar dan pemirsa gitu kan. Ya, saya pernah Gus itu lakukan dan alhamdulillah berhasil. Iya. Karena dia ini super power, Gus. Dia ini super power. Pertama dia kaya raya, punya banyak perusahaan dan juga termasuk di luar negeri. Yang kedua yang lebih hebat lagi, Kiai ini tobib, Gus. Ampuh kalau orang Jawa bilang, ampuh lah. Ngobati apa saja terkenal di mana-mana itu. Ya. Nah, udah kaya, sudah ampuh, juga alim. Ya. Mau dilawan bagaimana itu? Lah iya. Kalau kategori ulama itu alim nahwu, alim fikih, alim tafsir, alim usul, alim tasawuf, alim hadis dan sebagainya. Nah, ini punya semua. Nah, akhirnya ada
putranya datang ke saya, curhat. Karena pengen situasi ini ada perubahan. Karena dia juga melihat banyak pembusukan di situ. Terus orang sekedar kelihatan taat, tapi sebenarnya ada keingkaran di dalam. Nah, putra Kiai ini sebenarnya menantunya. Tapi saya akui dia berani untuk membuka ke orang lain. Nah, kebetulan orang lain itu saya. Nah, akhirnya minta supaya dibuatkan formulasi atau rumusan supaya Kiai ini mau berubah. Bagaimana perubahannya? Saya sudah punya formulanya. Nah, akhirnya apa? Sampean mau jalan secara campuran antara saya sama sampean atau saya sendiri yang jalan? Oh, dia itu malah menyerahkan 100% ke saya. Ketakutan juga, tidak punya nyali juga dia gitu ya. Tidak punya nyali. Nah, saya berangkat, bismillah, akhirnya saya datangi Kiai ini, dan saya silaturahim, cukup lama diskusi waktu itu, semula saya pikir 1 jam saya sudah diselesaikan, sudah. Ternyata Kiainya itu imbuh waktunya itu minta waktu sampai 3 jam. Apa yang saya katakan? Setelah basa-basi biasa datang ke Kiai, saya sampaikan, mohon maaf Kiai, saya hadir di sini atas kepentingan saya. Loh, kok bisa kepentingan? Ya saya datang ke Kiai kan biasa punya kepentingan. Tapi kepentingan saya ini sangat terkait dengan posisi Kiai. Dia mulai tertarik, mulai terpancing gitu. Ini kok gawat kayak gitu. Ini punya kepentingan gitu. Tapi iya, menyangkut posisi Kiai. Lu ada apa saya gitu. Begini Kiai, gitu. Saya mengawali pembicaraan ini dengan 2 kalimat. Kiai ikhlas atau tidak ikhlas. Lu kok masuk ke situ tiba-tiba? Karena begini Kiai. Iya. Saya ngomong ini Kiai nanti. Karena tadi kan saya bilang, saya punya kepentingan dan ini menyangkut posisi panjenengan. Karena bisa jadi, jenengan setelah saya ngomong, pokoknya saya minta dulu, saya diterima omongan saya dulu, jangan dihentikan, baru sampai komentar, jenengan komentar. Makanya ada 2 motivasinya, ikhlas atau tidak ikhlas. Kalau saya sudah nawa itu dari rumah datang, kan ini menyangkut kepentingan dia, saya ikhlas. Mau jenengan setelah itu marah, mau apa, silahkan. Tapi kalau ikhlas, monggo, sikapi saja, nggak usah malu. Terus akhirnya saya sampaikan Gus di situ rahasianya, saya sampaikan. Permula saya mensentuh secara pribadi dulu. Ini strategi yang Gus Adit bisa lakukan juga. Jadi juga pemirsa juga belajar juga gitu kan, berdasarkan pengalaman. Belajar dari kasus ini. Ya. Saya melihat panjenengan ini sudah usia berapa? Usia sekian. Saya melihat panjenengan masih sangat sehat. Ya. Saya melihat panjenengan masih bisa mengontrol seluruh aktivitas baik di dalam pondok maupun di luar pondok, baik bisnis maupun yang lain. Iya, masih bisa kita lakukan sendiri itu. Mohon maaf ya, ketika kemudian situasi berubah, panjenengan sudah mulai sakit. Mohon maaf, sampai terjadi, mohon maaf, panjenengan jatuh, meninggal. Apa yang bisa jenengan bayangkan? Berani saya mengatakan. Itu mengerikan, itu memberikan situasi yang tidak menyenangkan itu. Loh, iya. Tapi saya katakan tadi. Kaget juga sih ya. Iya. Iya. Loh itu udah diam, agak lama Gus diam. Dia mulai merenung. Dia mikir ketika dia tak jelotrehno, panjang ya, nggak singkat seperti ini. Iya. Ini sederhananya lah gitu ya. Sederhana. Kemudian ketika sudah masuk di area tentang kesehatan sampai meninggal, diam. Terus malah dia balik ketika tidak banyak komentar bertanya ke saya. Pertanyaan lucu kan? Apa pertanyaannya? Pak Misbah ngomong ini sebenarnya maksudnya apa gitu? Kan ini sesuatu yang dia tidak duga sama sekali. Loh, Pak Misbah itu mau ngomong seperti ini maunya apa sih? Begini loh Kiai. Saya ini terus terangkan memahami panjenengan, memahami lembaga ini. Dan lembaga ini dengan segala potensinya sudah luar biasa. Saya jaga ini ketika garis itu tipis sekali antara kehidupan dan kematian. Dan ternyata panjenengan di sisi itu kemudian meninggal. Selesai. Jenengan selesai. Lembaga ini kemudian akan terjadi apa? Saya gitu kan.
Kaget juga tanya gitu. Oh ya, lembaga ini akan terjadi apa? Panjangan tidak pernah mendelegasikan penuh, bahkan ke anak pun nggak pernah didelegasi penuh. Apa kira-kira nggak tambur ini, Kiai? Orang berebut pengaruh, orang berebut posisi, orang berebut ini, dan lain sebagainya. Belum di ranah perusahaan, belum di ranah ini, belum di ranah sosial. Nah, di situ, Gus, akhirnya muncullah ketakutan-ketakutan secara manusiawi yang akhirnya bertanya. Singkat ceritanya ya ini ya, singkat ceritanya. Ya, ceritanya terus. Bertanya itu. Lalu kalau sudah begitu, saya itu harus gimana, Pak Ustaz? Nah, itu sudah bisa masuk sudah. Password sudah masuk sudah ya. Masuk sudah. Akhirnya disitulah muncul ide kita harus bikin rentra. Akhirnya saya disewakan hotel karena butuh berapa lama Pak Misha harus bikin rentra dengan semua orang stakeholder itu. Udah tak biaya penuh, tak sewakan hotel 1 minggu. Tapi nggak diberi santrinya untuk kawin lagi ya? Terus kalau tawarannya gitu banyak-banyak, di NTB itu banyak sekali. Tawaran merari, istilahnya merari, Gus. Merari ya. Merari. Terus bagaimana? Ya, setelah itu terjadi, ya di pintu masuknya ada perubahan drastis ya? Ada perubahan. Artinya, keyakinan bahwa lembaga itu harus tetap jalan dengan otorisasi yang diberikan secara proporsional kepada siapapun yang dianggap penting. Tadi penting ya. Iya. Karena penting itu kan nanti diberi posisi. Tetap harus punya pengaruh. Nah ini kan maka tadi saya istilah khodam itu kan ketemu di acara itu, Gus. Kiai ini kan khodamnya banyak. Ketika analis tidak pernah Kiai itu mengikuti acara tuntas. Kiai ini harus hadir. Yang paling ketawa-ketawa itu Kiai apa? Ketika tak ada analisa stakeholder. Apa yang terjadi? Saya bilang begini, siapa yang pengaruhnya kuat tapi posisinya tidak penting? Nah, siapa yang berpengaruh? Nah, Kiai mendengar, salah satu kan sudah mulai cair ya, Bran. Yang berpengaruh tapi tidak penting itu adalah khodam, katanya. Begitu. Kiainya itu ketawa, ngakak-ngakak. Perasaan. Artinya kan iya. Apapun bisikan khodam itu maut. Gitu. Bisa membuat orang itu baik merah putihnya di situ itu. Nah, itu kan karena saya ilustrasikan seperti itu ketawa-ketawa Kiai. Nah, inilah pentingnya, Gus, ketika kita membangun apa yang dinamakan visi kolektif itu di situ. Visi kolektif itu. Itu masuk kepada, ya. Kadang-kadang kita ini tadi itu membangun visi kolektif itu kan sangat berat ya. Kadang-kadang karena tadi punya pengetahuan yang berbeda, punya budaya yang berbeda. Yang paling berat punya motivasi yang berbeda. Nah, bagaimana itu langkah-langkah yang dilakukan untuk menyatukan visi itu? yakni menyamakan atau visi kolektif tadi itu bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan? Gangguan. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kan realitasnya itu pelaku di sebuah perguruan tinggi ini dengan sumber daya manusia yang berbeda, intelektual yang berbeda, motivasi yang berbeda, budaya yang berbeda. Yang paling berat itu motivasi yang berbeda. Bagaimana membangun motivasi kolektif ini untuk mencapai goal supaya perguruan tinggi itu menyampaikan kepada apa ya tujuan yang besar atau kesuksesan yang tinggi. Apa langkah-langkah lakukan? Ya, jadi kan begini, Pak. Nah, kalau bicara motivasi yang berbeda, itu memang diperlukan yang di awal komitmen para manajer puncak ini untuk membangun bagaimana tercipta sebuah corporate culture ya dalam strategi pengembangan perusahaan atau lembaga. Corporate culture itu budaya yang akan dikembangkan supaya ada kesamaan motivasi, kesamaan semangat, komitmen dan lain sebagainya. Salah satunya motivasi. Jadi di dalam
bagaimana perilaku individu, kelompok, dan lain sebagainya. Nah, saya melihat begini, motivasi yang berbeda-beda tadi itu bisa dikaitkan, bisa dibentangkan menjadi motivasi yang dikehendaki bersama secara kolektif itu apabila kita mampu merumuskan apa yang disebut standar tadi itu, jargon. Jadi ada kredo, ada kredo. Kredo itu kan keyakinan-keyakinan suci yang dianggap bersama itu baik untuk melakukan ini. Nah, sesungguhnya membuat kredo dalam manajemen strategi itu memang satu tahap-tahap awal, ya, tahap-tahap awal. Keyakinan suci, ya, keyakinan suci. Apalagi kalau sudah motifnya motif ideologi, orang kalau ikut ini mesti masuk surga kan begitu. Nah, kemudian ada yang kedua, komitmen ekonominya itu juga harus diselesaikan. Manusia hidup itu kan butuh pemenuhan kesejahteraan. Nah, saya melihat komitmen ekonomi itu yang sering tidak disentuh kadang-kadang. Nah, padahal komitmen ideologi itu selalu akan kuat kalau sudah bersamaan disentuh komitmen ekonominya. Nah, komitmen itu ekonomi kan rasional. Kalau kita bicara komitmen ekonomi itu, kalau kita manajemen, nah manajemen itu ditarik lagi sumber daya dipersempit, misalnya kita bicara tentang rekrutmen SDM, ya kita bicara tentang bagaimana meningkatkan profesionalitas SDM, itu kan takarannya adalah takaran komitmen ekonomi. Ya. Kita bisa memposisikan orang dari sisi paling rendah ke tinggi tentang bagaimana kita membina karir semua SDM yang kita punya, itu adalah komitmen ekonomi. Bagi saya, mengintegrasikan antara komitmen ideologi yang menciptakan kredo-kredo suci tadi, keyakinan-keyakinan suci bahwa saya kalau bergabung di perguruan tinggi ini merasa nyaman, aman, keagamaan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, terkait dengan komitmen ekonomi. Nah, ini bagi saya sesuatu yang penting diintegrasikan untuk membangun bagaimana supaya motivasi itu baik. Nah, itu ada teori dalam manajemen strategi ketika kita membahas dalam strategi kontemporer itu. Menciptakan budaya organisasi itu ada istilahnya, ada teorinya, ada cara-caranya. Nah, ada teori yang dikatakan misalkan Michael Heath, Robert and Grant, itu punya teknis-teknis strategi menciptakan budaya organisasi. Supaya apa? Kemampuan dasar manusia yang ada di dalamnya adalah kemampuan, pengetahuan, skill. Nah, kemudian di situ adalah sikap, nah, kredibilitas. Ini bisa menyatu untuk menjadi kekuatan integral dalam menciptakan apa yang namanya perilaku individu tadi. Nah, itu sebenarnya kalau ditarik kepada kepentingan teoretik. Mungkin dalam kajian lain bisa kita lebih perjelas tadi. Nah, saya kira itu, Gus, ya. Ya, terima kasih. Mungkin ini terakhir pertanyaan saya. Sebenarnya nanti fokus secara satu persatu ya. Kita kalau bicara tadi itu dalam perspektif bisnis, bicara tentang persaingan ya. Untuk konteks sekarang ini kan persaingan perguruan tinggi cukup besar ya, terutama dengan hadirnya perguruan tinggi luar negeri baik langsung maupun tidak langsung itu. Nah, itu menjadikan perguruan tinggi yang kecil dalam bahasa saya, terutama yang di daerah-daerah. Nah, apa yang melakukan langkah-langkah itu supaya mereka itu bisa bulusan strategi dalam bersaing itu? Kira-kira apa tawaran-tawaran dari Pak Musda berdasarkan teori dan berdasarkan pengalaman sehingga bisa meningkatkan perguruan tinggi tadi yang dulunya itu lemah menjadi kuat, yang kuat tambah bagus gitu, apa kira-kira itu? Ya, pengalaman dulu ya. Saya melihat dari melihat 141 perguruan tinggi, masih ditambah lagi ketika saya menjadi tim ahli Dirjen Pendidikan Islam itu keliling mulai dari di Jawa ini, kemudian di Sumatera, kemudian di Kalimantan, di Sulawesi. Ya, saya melihat begini, Gus. Jadi dari sekian karakter yang wilayah yang berbeda-beda, kemudian sumber daya manusia yang mengalami disparitas juga berbeda-beda itu. Nah, untuk menciptakan perubahan
supaya mereka mampu berdaya saing, itu sebenarnya pertama kali ada keterbukaan manajemen. Keterbukaan manajemen. Itu kalimat ini sebenarnya ya, halo. Halo Pak Misbah. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo Pak Misbah. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya ulangi lagi ya. Ini tadi turun mungkin ada masalah, saya ulangi. Tadi digambarkan tadi, diulangin lagi, yakni bagaimana tadi yang kita lakukan dalam konsep ini. Diulangi lagi oleh penyampaian jenengan, karena mati total ini. Silakan. Iya. Jadi ini bicara tentang bagaimana kita bergerak untuk melakukan perubahan. Dan perubahan itu sesungguhnya orientasinya untuk bersaing. Jadi gini, di suasana disparitas ya dari berbagai aspek ya, kesenjangan dari berbagai aspek itu, mulai dari SDM, wilayah dan sebagainya. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa problem yang harus diselesaikan itu adalah keterbukaan manajemen. Ya. Saya melihat ini di Madura, Gus, ya, di Madura. Di Madura itu memang segala, kalau memang diberlakukan manajemen itu tertutup, terutama yang saya lihat itu di masalah keuangan. Di masalah keuangan. Jadi, kita melihat kasus-kasus perguruan tinggi yang susah berkembang, itu pertama di situ. Diotorisasi oleh seseorang yang terlalu kuat pengaruhnya, kemudian semua tidak bisa bergerak, mau bergerak merasa tidak ada uang, sehingga ini menimbulkan pemerosotan terus di dalam manajemen perguruan tinggi ini. Itu yang pertama, saya lihat ya, masalah keterbukaan manajemen. Sederhana kelihatannya kalimat ini, tapi efek psikologinya luar biasa. Karena dengan begitu, saya selalu bertanya kepada dosen-dosen itu, padahal sampai ini saya lihat, misalnya di luar itu vokal, bagus suaranya. Tapi ketika sudah di dalam, kenapa nggak ada efek, nggak ada pengaruh terhadap kemajuan ini? Karena mereka tidak punya kebebasan untuk melakukan aktivitas yang inovatif. Itu yang saya amati dampak dari keterbatasan keterbukaan manajemen tadi. Yang kedua, problem yang dihadapi perguruan tinggi yang masih tradisional mengelola ini adalah belum bisa membaca potensi pertama. Dan belum bisa mengelola potensi ini bila mana ada kelemahan-kelemahan yang ada di lembaga itu. Secara otomatis mereka tidak bisa memanfaatkan peluang. Mengapa? Karena tidak memposisikan lembaga jasa. Tadi saya katakan perguruan tinggi itu lembaga jasa, dan karakter jasanya itu murni jasa atau jasa murni, tidak ada penyerta yang lain. Karena kita tidak pernah merasa kenyang dengan ilmu yang kita peroleh dari sisi perut kita. Jadi jasa murni. Nah, karakter jasa murni itu memang harus dipahami bagaimana cara atau strategi mengemas untuk dipasarkan misalkan. Mengemas untuk dikelola seperti apa. Karena tentu kita kalau bicara restoran itu jasa bergabung dengan barang, mix ya. Ada soto yang dijual, ada jasa mengenyangkan dari perasaan lapar itu. Nah perguruan tinggi nggak begitu. Perguruan tinggi pure service, jasa murni. Maka cara
atau tata kelolanya ini harus menggunakan strategi juga dalam pemasaran jasa, memproduk jasa, dan lain sebagainya. Nah, bagi saya, ini juga masih problem. Ya, lembaga-lembaga itu masih belum berorientasi ke situ. Akhirnya situasi ini karena menggeluti perguruan tinggi yang tidak atau belum mampu bergerak untuk kompetitif, akibatnya dia banyak mengalami tekanan-tekanan dengan lingkungannya dan tidak mampu tidak mampu mendayagunakan sumber daya internalnya yang ada 6 tadi itu untuk diangkat ke kapasitas institusi. Jadi tahapan dalam mengembangkan lembaga Gus ya. Itu pertama orang harus mendayagunakan 6 sumber daya internalnya. Apa saja itu? Apa saja itu? Nah, 6 sumber daya internal tadi kan saya hitung. Sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya teknologi, sumber daya organisasi, sumber daya reputasi, sumber daya fisik ya, yang terakhir. Nah, ini harus diberdayakan. Nah, pemberdayaan ini bukan berarti semuanya harus dicukupi dengan segala aksesoris yang dikehendaki, tetapi ada kesepakatan bagaimana. Nah, kalau kemudian tahapan kedua yang dapat dicapai oleh lembaga ini adalah terjadinya peningkatan institusi. Ini ada teori nih ya. Ini teorinya Michael Heath. Jadi, kalau SDM ini sudah artinya sumber daya internal juga baik, akan terjadi peningkatan kapasitas institusi. Tahapan berikutnya, ketika kapasitas institusi ini meningkat, maka organisasi itu akan memiliki kemampuan untuk bersaing. Gitu. Kalau belum ini dicapai kapasitas institusi bersaing, maka akan muncul yang namanya keunggulan bersaing. Dan tema di awal saya tadi sudah mengatakan unggul dan kompetitif, unggul dan bersaing. Caranya bagaimana tadi? Ada tahapan-tahapan. Nah, untuk mendiskusikan ini nanti kita adakan diskusi khusus. Iya, terima kasih. Tadi sudah panjang lebar ya kita untuk closing statement. Nanti kita bicara tentang satu persatu. Karena kalau nggak bersatu dan tidak tuntas, tidak bisa memberikan informasi yang cukup kepada pendengar. Mungkin ada closing statement untuk bagaimana mengembangkan perguruan tinggi dalam perspektif bisnis jasa. Iya. Silakan, Pak. Apa terus saya terputus tadi baru? Iya, tadi terputus karena menaik turun ini. Iya, ini turun lagi. Padahal sudah pakai. Ya, halo. 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 Halo, ini terputus. Ya, oke, mulai lagi. Ya, ini ada masalah internet di sini. Cuacanya nggak bagus. Silakan, ya, closing statement. Iya. Jadi begini, kalau kita menggunakan prinsip strategik ya, jadi strategi pengembangan perguruan tinggi berdasarkan prinsip bisnis jasa. Sesungguhnya yang pertama kita berharap bahwa ilustrasi pembicaraan kita sampaikan tadi itu sebagai simpul-simpul. Karena simpul tentu perlu pendalaman-pendalaman. Di dalam proses pendalaman ini kita memerlukan fokus bagaimana mengembangkan strategi pendidikan pengajaran, strategi pengembangan penelitian, strategi pengembangan pengabdian kepada masyarakat, kemudian strategi pengembangan layanan, dan yang terakhir pengembangan minat dan bakat. Membingkai 5 hal itu mesti harus dengan studi yang terkait dengan strategi kontemporer. Oleh karena itu, saya menginginkan forum diskusi yang digagas oleh Mes Lumajang ini tetap berlanjut untuk membaca kepentingan-kepentingan mendasar untuk hal-hal yang lebih substantif dalam rangka mencapai apa yang disebut dengan keunggulan dan berdaya saing. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Ini dialog cukup panjang dan ini disiarkan secara internasional karena juga diikuti oleh anggota MIS dunia
Ya, karena bergabung banyak yang bergabung. Tadi sebenarnya mereka minta supaya bisa Zoom, cuman oleh saya tidak diterima karena memang ingin fokus supaya pembicaraan tuntas, tidak terganggu oleh peserta-peserta. Tapi mereka mengikuti secara utuh, memberikan komentar, apresiasi bagus sekali gitu ya, teman-teman di MES dunia itu ya. Ya, terima kasih Pak Misbah. Nanti kita akan menjadwalkan secara terperinci sesuai dengan waktunya Pak Misbah satu persatu dari 5 dasar yang harus dikembangkan itu atau 5 poin yang harus dikembangkan demi kemajuan perguruan tinggi. Sehingga nanti akan bermanfaat. Mungkin dalam jangka pendek orang tidak banyak melihat bermanfaatnya. Tapi ketika mereka ditonton mungkin oleh terutama stakeholder di perguruan tinggi dan mereka sadar insya Allah ini amal jariahnya atau bahasa agama itu ilmu yuntafa'u bihinya itu mungkin bisa berdampak jangka panjang. Baik itu yang mereka nanti nonton melalui FB atau yang nonton melalui YouTube yang disiarkan melalui milik MES, insya Allah akan bermanfaat. Dari saya pribadi, kalau ada kata-kata, saya tidak ingin berikan kesimpulan karena terlalu banyak untuk disimpulkan. Semoga bermanfaat sebagai Ketua PD MES Lumajang atas terselenggaranya dialog ini. Dan juga kepada pemirsa mengucapkan terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita